Beberapa hari yang lalu viral pagar laut di Tangerang, dan kini viral lagi pagar laut di Bekasi. Sosok di balik pembangunan pagar laut seperti ini ada seorang artis ternama yang ada di balik semua itu. Siapa artis itu? Yaitu Raffi Ahmad yang saat ini menjabat menjadi staf kepresidenan. Oleh karena itu, para penegak hukum saat ini sedang terus mengusut soal pagar laut yang ada di Bekasi dan di Tangerang. Jadi wajar ya para netizen dan saya itu curiga ke Raffi Ahmad, itu wajar. Karena memang sebelumnya kan Raffi Ahmad sudah diduga menjadi mesin pencuci uang terbesar di Indonesia ya. Sekarang Raffi Ahmad muncul lagi menjadi sosok yang membentengi pembuatan pagar laut. Biar lebih jelasnya lagi, kita simak video ini baik-baik biar tidak gagal paham. Itu berarti ini ilegal, kemudian akan dibongkar atau disegel sementara hingga izinnya keluar. Jadi kegiatan ini sebetulnya kami telah menghentikan di tanggal 19 Desember. SP1-nya adalah kita terbitkan surat untuk berhenti dulu perizinannya. Jadi yang ada mereka tuh mengklaim punya sertifikat, padahal ini kan laut gitu loh. Jadi di laut tidak mengenal sertifikat, yang ada adalah PKKPRL. Yang punya sertifikat berarti saat ini statusnya legal atau ilegal, Pak Pung? Laut itu harus menggunakan PKKPRL, bukan sertifikat. Sertifikat untuk darat, Pak. Jadi, kami juga nanti akan koordinasi rapat bersama dengan yang menerbitkan sertifikat tersebut, karena ini wilayah laut. Jadi pengelolaan ruang laut itu harus memiliki PKKPRL dan KKP. Demikian. Sudah ada pihak yang mengajukan izin PPKRL ini? Ya, mereka sudah mengajukan, belum selesai sampai sekarang. Harusnya ketika belum selesai, belum terbit PKKPRL, tidak boleh dulu melakukan kegiatan. Harusnya seperti itu. Ketika terbit baru melakukan kegiatan. Ini sudah melakukan kegiatan dulu, Pak. Demikian. Ini pengajuannya itu untuk pembangunan tempat pelelangan ikan, betul begitu? Jadi kalau yang tempat pelelangan ikan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ya, itu di tempatnya di darat, gitu ya. Nah ini yang terjadi sekarang ini, mereka melakukan pemagaran terus kemudian mulai menimbun, gitu ya, mulai menimbun itu mengarah ke laut, gitu. Itu sampai ke sepadan alurnya itu, Pak, kurang lebih di situ sampai 3 kilo ya, 3 kilo panjangnya. Jadi itu yang harus kami hentikan saat ini, karena sudah kami peringatkan supaya tidak masih melanjutkan pekerjaannya. Kemarin tim kami datang ke lokasi, eskavator masih bekerja. Ya, makanya saya hentikan hari ini supaya eskavator tidak lagi bekerja. Setelah disegel, dihentikan sementara pembangunannya, tindak lanjut ke depannya apa, Pak Pung? Apakah ada indikasi proses hukum atau masih menunggu saja begitu sehingga akhirnya izinnya keluar? Tidak, kami pasti akan memanggil penanggung jawabnya untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi, kemudian kami juga akan manggil juga lintas sektor yang menerbitkan dokumen lainnya tersebut. Terhadap pelanggaran tersebut kami menggunakan UU-CK, Pak, gitu. Itu kalau dari pekerjaan awalnya kan dari ini, Pak ya, Pemda yang dia membangun TPI tersebut. Kemudian ini ada PT yang tadi kami sebutkan tersebut, dia membuat alurnya, Pak, alur untuk keluar masuknya kapal, gitu. Namun di situ terus kemudian di sampingnya itu sama pihak perusahaan yang mengklaim sudah punya sertifikat tanah, itu kemudian dibuatlah kayak macam
jeti gitu, jembatan gitu. Ada tanahnya yang diuruk gitu sebagian. Pak Pung, ini kan ada kerugian yang dirasakan oleh pelayan begitu, mereka protes bahwa terkait dengan akhirnya ongkos melaut lebih mahal dan tangkapan mereka juga sedikit terkait dengan adanya pagar laut ini. Memang ada lokasi dari masuknya pintu itu kan alur ya, itu pastilah akan ada kerugian nelayan yang agaknya jaraknya agak jauh gitu. Namun ketika itu nanti TPI-nya itu sudah dibangun bagus, untuk TPI-nya ya, saya rasa nelayan juga nggak tahu manfaatnya. Itu Pemda Jawa Barat yang melakukan pembangunan tersebut, Pak. Artinya kalau dari TPI-nya itu nggak masalah. Yang kami masalahkan adalah alur tadi, adanya penimbunan kanan kiri tersebut yang itu belum memiliki izin PKKPRL dari KKP. Belum memiliki izin PKKPRL dari KKP, namun jika sudah punya izin berarti proses pembangunannya akan terus berlanjut, begitu? Bisa disimpulkan sementara seperti itu, Pak Pung? Nanti dari timnya Direktorat Jenderal PRL terlebih dahulu pasti akan mengevaluasi, Pak. Apakah itu akan diterbitkan layak atau tidaknya. Jadi kalau dari kami, kacamata kami adalah terhadap pelanggaran ini akan kena denda. Namun masalah izinnya tadi bukan di wilayah kami, itu di wilayahnya di Direktorat Jenderal Ruang Laut di tempat kami, Pak. Pak Pung juga kemarin melakukan penyegelan di wilayah Tangerang. Verifikasi teknis. Melakukan penyegelan di wilayah Tangerang. Ini kasus yang sama atau ada perbedaan? Oh beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Bedanya apa, Pak? Ya beda wilayahnya, beda. Kalau di sini sudah jelas ada penanggung jawabnya, ya kan? Ada nama PT-nya gitu. Kalau di sana kan kita belum jelas. Sampai sekarang masih belum ada diketahui. Nah itu yang kita tunggu ya, Pak Pung. Siapa sebenarnya orang ataupun pihak di balik pembangunan pagar yang ditangani? Halo teman-teman, dukung terus channel saya Veralita dan juga channel Randy Official, karena hanya di channel Randy Official yang update film-film lucu setiap hari. Pokoknya dukung terus karya kita. Terima kasih, bye bye.